Video ini adalah pendemonstrasian gimana kamu bisa menggunakan hidden insight prompt. Ini adalah prompt yang aku buat untuk membantu kamu mengambil hal atau sesuatu atau keberhasilan yang udah pernah kamu miliki, tapi kamu lupa dan kamu nggak sadari. Itu sebenarnya ada dan punya potensi lebih. Oke, jadi kalau di Hidden Insight Prompt ini kamu bisa pilih outputnya ya. Di sini udah aku sediakan outputnya, mau itu insight untuk konten yang bisa kamu jadikan ide untuk kontenmu, atau cerita pembuka yang bisa kamu jadikan untuk hook kontenmu atau headline awal-awal ketika kamu mau ngonten ya. Terus pola pikir, sudut pandang unik atau perspektif, terus proses masa lalu, identitas, dan juga kalimat prinsip. Nah, kalimat prinsip tuh ya juga aku suka sih, karena dari situ aku bisa punya, oh ternyata kalimat ini tuh memantik aku untuk ingat kembali apa yang memang jadi drive-ku. Contoh ya, contoh salah satu kalimat prinsip yang aku suka adalah great content is not collected but created. Great con salah ternyata. Great content is collected, not created. Jadi konten yang bagus tuh yang kita ambil dari masa lalu, bukan yang kita bikin dari completely nol. Karena kalau completely nol itu kan berarti kita sama aja ya ngawang-ngawang ya, belum tahu apa yang terjadi di kemudian hari, tapi kita ya cuma ngarang-ngarang cerita aja. Nah, kalau di sini kamu mengambil cerita yang emang udah bener-bener kamu miliki. Nah, contoh di sini aku tadi menggunakan ya sebagai demonstrasinya, aku menggunakan video dari Bang Ogut. Bang Ogut ini kreator dari Muda Cuma Sekali, dan salah satu kontennya yang berjudul cara mulai bikin konten itu aku ambil dari YouTube ya, transkripnya. Lalu aku masukin lah ke Hidden Insight Prompt ini. Kamu bisa pakai ChatGPT atau pakai AI chat yang lain juga boleh, karena bentuknya PDF, jadi tinggal kamu drag and drop aja, tinggal copy paste aja kok. Nanti juga ada instruksinya. Jadi setelah aku berikan prompt pertama ini, aku memilih untuk insight untuk konten. Dan sebenarnya kalau kamu mulai completely dari nol, dari bloko kamu nggak tahu apa-apa, sebenarnya kamu bisa untuk ngobrol sama ChatGPT-nya untuk ya brainstorming. Tapi karena di sini aku punya dua cara, yaitu cara pertama kalau kamu bloko itu ya nggak tahu apa-apa. Yang kedua adalah ketika kamu udah punya materinya, mau itu dalam bentuk pengalaman, mau itu dalam bentuk tulisan, journaling, atau bahkan postingan yang udah works. Jadi ini aku langsung aja. Saya punya tulisan panjang yang menjelaskan satu cerita atau satu hal secara terperinci. Tolong kasih saya insight yang bisa dijadikan konten dari file yang saya upload ini. Terus di sini aku masukin untuk transkripnya. Panjang nih ya. Videonya kurang lebih 9 menit. Tapi ini aku ringkas transkripnya. Nah, setelah itu akan muncul insight-insight tersembunyi dari konten tersebut. Jadi ini juga bisa dibilang kalau kamu pengen repurpose konten itu bisa lewat prompt satu ini. Karena dari mungkin ya satu kontenmu itu bisa dipecah lagi minimal minimal ya ada tiga hidden insight yang bisa kamu terima, yang bisa kamu dapetin. Contoh yang pertama nih dari Bang Ogut ya, konten gak harus dari topik yang paling kamu suka. Kadang yang paling cepat tumbuh justru dari topik yang kamu kuasai, walaupun awalnya nggak bikin semangat. Artinya apa? Banyak kreator tuh terjebak di passion trap. Mereka cuma mau bikin konten dari hobi atau minat mereka. Padahal peluang besar bisa datang dari pengetahuan yang mereka miliki. Hasil kerja, studi, pengalaman. Meski awalnya nggak terlalu exciting. Nah, jadi ini juga menarik ya. Karena dari, ya kebanyakan dari kita, walaupun ini pandangannya agak berseberangan ya sama aku ya. Cuma ya kita mengambil pelajarannya, hidden insight dari video Bang Ogu tadi apa. Jadi banyak orang tuh terjebak sama passion trap ya. Jadi mereka cuma mau membahas apa yang mereka suka. Padahal apa yang mereka miliki itu jauh lebih berharga. Oh itu ternyata sama ya, ternyata sama prinsipnya. Oke, jadi itu adalah artinya, dan gimana cara kita mendemonstrasikannya dalam bentuk konten itu udah aku siapin juga dalam prompt-nya. Jadi kamu bisa menceritakan perbandingan dua perjalanan bikin konten. Topik yang kamu suka versus topik yang kamu kuasai tapi biasa-biasa aja. Terus tunjukkan mana yang lebih cepat menghasilkan audiens atau uang. Nah ini juga menarik nih. Terus yang kedua, bikin
diagram sederhana seperti passion, knowledge, matrix, dan beri contoh nyata yang kamu alami. Ini juga menarik ya. Jadi nanti kita bikin matriksnya. Ada passion. Passion berarti ada hal yang kita sukai, yang pengen kita raih. Sedangkan kalau knowledge berarti sesuatu yang udah ada. Nah ini menarik nih. Mana yang paling paling cepat untuk menghasilkan audience atau uang? Itu adalah poin utamanya dari hidden insight yang pertama ini. Menarik ya, bisa dipecah jadi banyak banget sebenarnya. Lalu, hidden insight yang kedua, minat bisa terbeli ketika peluangnya jelas. Ini menarik nih. Jadi, artinya banyak orang takut bikin konten di topik yang mereka nggak minati. Takut nggak sustain dalam jangka waktu yang lama pastinya. Tapi kenyataannya, kalau topik itu membuka peluang cuan dan dampak nyata, minat bisa muncul seiring hasil yang terlihat. Juga benar ini ya. Terus kayak setuju nih. Karena ya mungkin ada hal-hal yang kita nggak sukai, cuma audiens ini suka. Dan ternyata audiens rela bayar. Dan ketika ada uangnya di sana, ada hasilnya di sana, kita sebagai kreator biasanya ya lebih bersemangat untuk ya bikin konten kayak gitu lagi. Nah itu adalah salah satu contoh dari hidden insight yang kedua. Demonstrasinya gimana ya? Demonstrasinya yang pertama, video pendek dengan hook. Topik yang awalnya nggak gue suka ini justru bikin gue betah bikin konten. Lalu ceritakan pergeseran minat setelah ada manfaat nyata. Jadi manfaat nyata itu ya tadi ya dalam bentuk cuan atau dalam bentuk audiens yang mulai suka sama konten-konten kita. Lalu yang kedua, contoh ya, treat carousel tentang 3 cara menemukan topik yang nggak kamu suka tapi bikin kamu kaya. Wow, ini juga menarik. Jadi udah dikemasin dalam bentuk hook-nya juga. Lalu lanjut yang hidden insight yang ketiga. Jangan cuma lihat apa yang kamu bisa. Lihat juga siapa pemainnya, seberapa besar peluangnya, dan apakah ada celah spesifik yang belum diisi. Jadi ini kayak filling the gap aja. Apa misal orang ini udah jago A, B, C, tapi dia masih belum sampai ke yang D. Nah, kamu bisa mengisi gap di yang D tersebut. Artinya, pemilihan topik konten bukan cuma soal skill dan passion, tapi juga membaca peta persaingan dan spotting niche kosong yang potensial. Oke, demonstrasinya gimana? Breakdown studi kasus personal. Kenapa gue skip digital marketing padahal ngerti banget? Nah, ini bisa study case personal juga ya. Apa yang sudah kamu alami, apa key takeaways-nya. Kamu bisa breakdown lewat studi kasus. Lalu konten edukasi tentang 3 filter memilih niche, skill, audience gap, dan monetisasi. Nah, ini juga menarik. Oke, jadi itu adalah demonstrasi yang pertama. Di sini aku mau coba untuk demonstrasi hal baru lagi, terutama dari hal yang sudah aku miliki ya. Karena aku nulis banyak banget. Biasanya aku nulis di newsletter itu dalam bentuk ya tulisan panjang ya. Jadi aku pengen mencari hidden insight dari tulisanku sendiri. Ini aku copy dulu ya untuk promnya. Udah aku copy, terus bikin chat baru aja. Setelah itu, masukin prom yang udah disiapin. Nah, gini aja. Terus kita klik enter. Terus kita mulai cari apa intensi kita. Oke, intensi kita sebenarnya tadi kan tentang insight ya. Tadi kan udah ada beberapa. Ada insight, pola pikir, dan lain-lain. Karena ini pertanyaan pertamanya seperti ini, kita langsung aja minta dia untuk bahas insight untuk konten. Saya upload, saya lampirkan. Oke, gini aja deh. Terus setelah itu, kamu bisa mencari tulisan-tulisan lamamu juga yang membahas satu hal spesifik dan mengubahnya menjadi hidden insight prompt. Contoh salah satu konten yang pengen aku pakai adalah ini nih ya. Sebentar, aku coba ekspor as PDF dulu.
Karena akan lebih mudah ketika kita menggunakan PDF sebagai salah satu makanan untuk si hidden insight ini bisa ubah dalam bentuk hidden insight yang satu 2 3 tadi ya. Oke, kalau udah tinggal di enter aja. Nah, jadi file yang aku upload ini adalah create content is collected, not created. Nah, terus setelah itu dia breakdown menjadi insight yang bisa diubah jadi konten. Ada 3 ya, karena udah aku rumuskan juga minimal ada 3 sehingga orang tuh bisa dari satu tulisan bisa dipecah setidaknya 3 bagian, 3 postingan, 3 topik konten. Yang pertama adalah value tanpa pengalaman sama dengan rentan kosong. Jadi intinya banyak brand atau kreator memberikan value yang belum pernah mereka jalani sendiri. Ibarat ngasih nasihat pernikahan padahal belum pernah nikah. Menarik nih, ini yang aku tulis ya. Dan kenapa ini kuat? Karena ini menantang kebiasaan umum kreator yang cuma ngajarin teori, bukan pengalaman. Banyak ya sekarang orang yang cuma ngajarin teori, mereka ngajarin step by step-nya, cuma mereka lupa ya. Yang terpenting adalah pengalaman, sehingga apa yang mereka sampaikan ini relatable, bisa kelihatan mudah dicapai. Ya nggak mudah dicapai sih, tapi kelihatan bisa dirasakan lah, bisa dirasakan konten-konten yang dibagikannya. Lalu, bisa dijadikan kontennya, nih, hook-nya ya, contoh. Kalau kamu belum pernah ngalamin, kamu cuma ngulangin teori orang lain. Nah, ini bisa ditweak lagi, karena aku kurang sedikit suka, tinggal kamu nanti bilang aja sama chat GPT-nya ini ya, tolong ubah hook-nya atau kasih list saran hook yang lain atau sebagainya. Lalu carousel, bedanya konten dari pengalaman versus konten dari teori. Wah, ini juga menarik ya, bisa dijadikan carousel juga. Lalu video storytelling, contoh nasihat yang kelihatannya masuk akal tapi hampa karena tidak punya pondasi pengalaman. Ini dari satu hidden insight ini aja udah memberikan banyak banyak pelajaran ya yang bisa dipetik. Lalu yang kedua, konten terbaik datang dari koleksi pengalaman pribadi. Seperti yang udah aku bilang tadi, kalimat prinsipku yaitu great content is collected, not created. Intinya adalah konten yang paling relate lahir dari mengumpulkan cerita, momen, dan pengalaman yang memang pernah kita alami. Kenapa ini kuat? Ya, ini membalik persepsi. Konten harus selalu punya ide baru. Padahal yang berharga justru dari insight yang dikumpulkan. Nah, ini bisa dijadikan konten juga, judulnya carousel misalnya. Stop menciptakan ide, mulai kumpulkan ide. Boleh lah ini. Terus, thread. Bagaimana proses mengoleksi insight dari hidup sehari-hari. Oke, menarik juga. Lalu video, misal kita mau bikin reels gitu ya. Studi kasus satu cerita hidup jadi 3 konten berbeda. Nah, ini sebenarnya apa yang sudah aku sampaikan ini adalah videonya ya, studi kasusnya. Gimana mengubah satu tulisan atau satu cerita hidup jadi 3 konten berbeda. Lalu selanjutnya adalah sumber ide. Ada dari diri sendiri, bukan dari luar. Intinya, daripada kamu stres cari tren atau ide baru, mulai deh gali arsip pribadi dan momen hidup yang punya dampak buat diri sendiri. Kenapa ini kuat? Jadi, ini mengurangi beban kreator ya untuk overthinking, harus mencari hal baru atau harus selalu up to date. Dan kalau mendemonstrasikannya gimana? Post hook contoh. Kamu nggak butuh ide baru, kamu butuh inget ide lamamu yang bagus. Wow. Lalu short video, misal kamu bikin reels gitu ya. 3 cara mengingat insight lama yang pernah kamu jalani. Nah, ini nanti kamu membagikan cara-cara yang udah kamu jalankan ya selama ini untuk mengingat insight-insight lama. Contoh itu juga bagus. Lalu carousel, framework hidden insight from dari cerita jadi 3 ide konten. Ini juga menarik. Terus, semisal ada pertanyaan lanjutan kayak gini ya, aku bisa lanjut bikin versi demonstrasi dari insight ini biar kamu bisa langsung nunjukin di konten tanpa harus menjelaskan panjang-panjang. Mau aku bikin sekarang? Oke, aku mau. Setelahnya, dia akan kasih versi demonstrasinya. Nah, demonstrasinya seperti yang udah ditulis di awal tadi ya. Bagian pertama adalah value tanpa pengalaman sama dengan rentan kosong. Demonstrasinya gimana?
bikin video singkat reaction ke konten orang yang ngasih tips besar, tapi jelas-jelas dia belum pernah praktek tanpa nyebut nama. Ini juga menarik ya, jadi kamu bisa nge-stitch juga, nge-stitch videonya orang, mungkin dari video-video yang viral ya juga kan. Kalau kamu mau riding the wave viralnya orang, itu juga salah satu hal yang baik juga untuk orang kasih mata ke kamu, matanya pada tertuju ke mata audiens pada tertuju ke kamu. Ya, misalnya Timothy Ronald yang bilang Jim itu goblok, atau Ryu Kintaro itu yang bilang perintis versus pewaris, terus kamu stitch. Nah, itu juga bisa kamu stitch untuk bikin reaction ke orang yang ngasih tips besar tapi jelas-jelas dia belum pernah praktek. Tanpa nyebut namanya ya. Ini contohnya aja. Terus bandingkan dengan potongan kamu yang sedang nunjukin hasil nyata dari pengalamanmu. Tekankan perbedaan lewat visual bukan kata-kata. Nah, ini contoh eksekusinya. Ini lebih ke teknisnya sih. Kamu bisa sesuaikan aja. Lalu yang kedua, konten terbaik datang dari koleksi pengalaman pribadi. Demonstrasinya gimana? Demonstrasinya adalah kamu tunjukkan satu foto atau video lama dari arsipmu, lalu ubah jadi konten baru di depan kamera. Nah, biarkan penonton melihat proses menggali memori itu. Nah, ini kayak kamu punya punya perpustakaan pribadi dengan segudang ceritamu, kamu cuma mengubahnya menjadi konten baru, udah gitu aja. Jadi misal, salah satu contohnya adalah di tulisan ini ya, di tulisan yang aku upload ini, aku sebenarnya menuliskan tentang hal-hal yang aku mencoba untuk cari tahu, tapi sebenarnya itu jauh dari diriku. Padahal seharusnya aku mencari tahu dan menggali lebih dalam dari diriku sendiri. Itu yang lebih penting ya. Dan di sini aku nulis, oh nih, slides ini saya ini tulisan di dalam PDF yang udah aku upload tadi ya. Jadi slides ini saya isinya seperti ini. Slides ini saya paparkan di workshop minggu lalu, dan ini memantik banyak respon peserta. Salah satunya sebut saja Kak Putri. Kami sama-sama punya pemikiran yang mirip. Dia sebagai pelaku bisnis dan saya sebagai kreator. Kami melihat kebanyakan brand atau kreator hanya fokus untuk kasih value yang bisa jadi diri mereka sendiri belum jalankan atau lakukan. Ibaratnya ngasih nasihat pernikahan sama orang yang belum pernah. Ibaratnya ngasih nasihat per Ibaratnya ngasih nasihat pernikahan dari orang yang belum pernah nikah. Nah, ada ya orang yang belum pernah nikah malah koar-koar untuk kasih nasihat cinta, nasihat pernikahan, itu kan ada juga. Nah, itu kan kayak kurang relevan gitu ya. Itu adalah idenya. Jadi perpustakaan pribadi saya ya kayak itu tadi. Lalu eksekusinya, teknisnya seperti apa? Nih misal, real, awal buka galeri, scroll, remove foto, potong ke kamu cerita tentang momen itu. Konten ini bukan aku ciptakan tapi aku kumpulkan. Kayak itu contoh demonstrasi yang kedua. Lalu yang ketiga, sumber ide ada dari diri sendiri, bukan di luar. Demonstrasinya gimana? Rekam proses kamu menulis daftar 5 pelajaran hidup dari pengalaman pribadi. Ini juga menarik ya. Kemarin aku juga baru aja lihat salah satu konten dari Mark Manson. Dia adalah penulis sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Sayangnya bukunya nggak di sini ya. Itu buku yang warnanya orange atau merah gitu, aku lupa. Jadi di situ dia kasih 5 brutal honest truth I wish I know at 20. Itu kan menarik ya. Jadi 5 pelajaran hidup dari pengalaman pribadi. Itu contohnya. Terus yang kedua, tidak perlu nunjukkan semua hasilnya, cukup teaser bahwa kamu akan menggunakannya untuk minggu depan. Nah, ini juga oke. Jadi dari pengalaman pribadi kamu bisa mendapatkan, oh nextnya aku harus apa. Banyak banget penerapannya. Dan ini semua berkat satu hidden insight prompt yang udah aku siapkan. Ini isinya adalah ide-ide yang udah aku kumpulkan ya. Jadi kamu tinggal meneruskannya. Mau itu dalam cara pertama, kamu menggali dirimu sendiri lewat pertanyaan dan jawaban yang mereka lontarkan. Atau yang cara yang kedua, kamu udah punya tulisan atau dokumentasi atau konten-konten yang berhasil dan kamu mengubahnya menjadi ya kayak gini tadi. Menarik kan? Jadi itu dia untuk demonstrasinya di konten kali ini. Semoga kamu lebih memahami
apa itu hidden insight from yang sedang aku maksud. Oke, gitu aja. Terima kasih udah nonton. Videonya cukup panjang, tapi aku harap itu menjelaskan segala hal tentang hidden insight from ini. Terima kasih, sampai ketemu di konten selanjutnya.